Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, kita akan mengikuti mata kuliah komunikasi politik dengan tema pemasaran politik. Insya Allah kita akan mendapatkan capaian pembelajaran yang berupa mampu menguasai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang komunikasi politik dan isu-isunya. Rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar istilah pemasaran politik? Belum pernah ya. Jadi satu dari sekian pembahasan komunikasi politik adalah pemasarannya, dan itu penting karena politik baik itu dikelola oleh institusi maupun perseorangan untuk maju sebagai calon pemimpin, bupati, gubernur, wali kota, presiden, atau seorang calon legislatif harus mampu mengetahui setidaknya komunikasi sebagai bahan dasar dalam menyambung interaksi dan transaksi antara dirinya dengan masyarakat calon pemilihnya. Jadi untuk menghubungkan itu ada trik yang biasanya dipakai oleh dunia bisnis dan ekonomi, tapi kemudian dipinjam. Istilah ini dipinjam, pemasaran dipinjam oleh orang-orang politik, dalam hal ini juga masuk dalam konteks komunikasi sebagai cara bisa memikat atau mempengaruhi masyarakat pemilih agar mau memilih partai politiknya atau juga dia sebagai calon pemimpin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, nanti kita akan membahas tentang pemasaran politik itu apa, ya. Kemudian muncul persepsi, citra, iklan, dan tidak lupa dengan cara teori 4P. Baik, so saya ingin absen dulu ya. Oke. Pertama Feona, Eli Nuraini, Aida, Nadiro, View, Ana, Devi, Hakam, Safrudin. Oke, semuanya hadir. Kalau begitu kita mari menyimak sumber media belajar pemasaran politik, video yang sudah saya buat. Dilihat kita bersama terkait dengan apa itu pemasaran politik, ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa pemasaran politik itu sebenarnya istilah yang ada di dalam dunia bisnis, pemasaran, marketing. Cuman dia diadopsi oleh ilmu politik dan ilmu komunikasi yang mana pada konteks zaman dulu orang lebih mengenalnya dengan istilah kampanye. Cuman karena sekarang sudah masuk dalam era digitalisasi, semuanya ingin memanfaatkan media IT, media komunikasi untuk menunjukkan dirinya. Nah, menunjukkan dirinya ini ada keterhubungannya dengan persepsi dan citra yang ingin ditampilkan. Siapa sasarannya? Karena ini bagian dalam komunikasi, maka tidak bisa lepas dari sasaran. Orang yang menampilkan di dalam media, orang yang menampilkan di dalam baliho, iklan, kemudian spanduk dan seterusnya, itu tidak bisa lepas dari dirinya menunjukkan sebagai komunikator
dalam salah satu unsur di ilmu komunikasi. Tapi juga punya sasaran. Sasarannya siapa? Ya masyarakat. Masyarakat calon pemilih mereka. Apakah di antara masyarakat sudah ada orang yang pasti memilih dia? Jawabannya sudah ada. Tapi orang yang sudah pasti memilih dia belumlah bisa menjamin, menggaransi dirinya bisa menang. Ini rekan-rekan mahasiswa apakah sudah mengerti secara definisi apa yang dimaksud dengan pemasaran politik? Sudah mengerti? Kira-kira apa pesannya? Kalau dalam media belajar tadi di video, pesannya ditunjukkan apa? Lebih ke visi misi. Oke. Seseorang yang mau maju sebagai presiden misalkan, dia akan diarahkan oleh para tim pemenangannya, tim suksesnya, ya, untuk sesegera mungkin mempunyai visi misi. Visi misi ini yang akan terus digaungkan kepada masyarakat, dan masyarakat akan memiliki persepsi mencitrakan seorang presiden itu, calon presiden itu akan membawa visi misi yang dibutuhkan, diperlukan oleh mereka ataukah tidak, atau diperlukan oleh negara ini ataukah tidak. Jadi visi misi menjadi pesan yang selalu diorbitkan oleh setiap calon presiden, calon legislatif, calon kepala daerah, selalu begitu. Visi misi kalau terlalu panjang membosankan tidak? Tetapi ada satu kata-kata yang itu pesan yang lebih singkat dan menjadi isian materi utama dalam visi misi itu yang disebut dengan jargon. Ya, ada beberapa partai yang menunjukkan dirinya sebagai partai perubahan. Ada koalisi perubahan. Berbagai macam jargon yang itu nantinya akan menunjukkan visi misinya calon presiden dari masing-masing koalisi itu akan kemana. Nah, jargon itulah memudahkan anak-anak muda memahami si calon itu visinya, misinya seperti apa. Kalau perubahan ya bisa ditafsirkan bagaimana. Kita semua adalah masyarakat calon pemilih. Tapi di antara kita ada yang sudah menjadi konstituen. Kalau konstituen dari masyarakat pemilih, satu kelompok sudah menyatakan diri, mengikatkan diri kepada salah satu partai atau kepada salah satu calon. Sebagai konstituen yang sudah terikat kepada Anda, maka saya akan memberikan suara Anda, tapi apa yang saya dapatkan dari Anda? Itu salah satu transaksi, dan dalam pemasaran politik itu juga diperbolehkan. Ada satu strategi pemasaran politik yang itu membutuhkan tenaga. Jadi ada 3, ada push marketing, ada pass marketing, ada pull marketing. Ya. Yang pertama push marketing, kenapa kok ditekan, didorong? Supaya masyarakat yang awalnya tidak tertarik itu akhirnya tertarik, terdorong, termotivasi untuk memilih Anda. Nah, ini penting bagi kita masyarakat pemilih. Ketika ada satu calon caleg biasanya datang ke kita minta-minta suara, tetapi ketika kita sudah menyampaikan transaksinya tapi belum ada, maka ini penting untuk diingatkan. Terkadang mereka pasti akan datang, ya. Terkadang mereka datang kembali. Tapi kembalinya datang mereka kapan? Ketika kapan? Ketika pemilihan lagi. Ada pertanyaan dari sini? Ya, silakan. Berbicara masalah tadi, janji-janji palsu. Ya. Di situ yang juga kan lagi panas-panasnya gitu. Iya. Kampanye gitu. Nah, jadi di sana itu ada salah satu calon, Pak. Karena masyarakat di sana kan udah percaya sama visi dan misi seperti itu. Makanya ada salah satu calon dia itu berbuat persetujuan gitu, ada perjanjian gitu, ada hitam di atas putih gitu. Iya. Untuk kemudian kalau misalnya dia jadi, kalau misalnya dia nggak tepat janjinya itu bisa dituntut gitu. Itu salah satu lagi juga.
Ya, itu salah satu terusan dari transaksi, ya, transaksi yang terjalin antara konsumen sama produsen, si komunikator sama komunikannya. Agar apa? Agar pesan yang mereka sampaikan kepada masyarakat berupa janji-janji itu terrealisasikan. Dan itu harus ada yang mengikat. Yang mengikat satu-satunya bagi masyarakat adalah hitam di atas putih. Yang kedua adalah pas marketing. Ini agak soft. Kenapa? Karena disewa beberapa orang untuk menjadi tim kampanyenya, tim suksesnya. Nah, dalam konteks sekarang era digital yang semakin maju, ada beberapa orang yang mengalih dirinya berprofesi sebagai influencer, ya, apa selebgram, apa tiktokers dan seterusnya. Mereka sudah mempunyai followers, ya, jamaah. Ibarat pengajian mereka sudah punya jamaah, ya, dan punya thoriqoh, ya, punya sunnah. Sunnah maksudnya tindak laku seperti halnya sunnah Nabi, tapi ini sunnah-sunnahan. Dan mereka itu selalu mengikuti influencernya itu. Dan sekarang mereka membuka, siapapun yang ingin mengiklankan produknya boleh melalui dirinya. Influencer bilang begitu. Maka tidak sedikit para mencoba untuk menerima tawaran dari influencer ini. Yang ketiga, ini jauh lebih soft. Ini berbicara unsur komunikasi yang terakhir, yaitu efek. Dan yang ketiga ini dikenal dengan pull marketing, ya. Bagaimana yang berbicara itu bukan dirinya, bukan tim suksesnya, tetapi citra yang menempel pada apa yang diwujudkan, digambarkan oleh dirinya. Nah, pembangunan citra itu sendiri bisa melalui iklan, bisa melalui komunikasi yang biasa disebut komunikasi nonverbal. Pakaian seperti Pak Habibie begini, putih, bersongkok, ya. Dicitrakan apa? Berwibawa, ya. Suka sholat Jumat gitu kan. Ya iyalah laki-laki kok, ya. Dalam berbicara citra, apakah negatif ataukah positif, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat artikel saya tentang substansi citra, ya, yang diversuskan di dalam dengan citra orang lain di dalam kegiatan marketing politik. Silakan rekan-rekan mahasiswa searching, ya, di Google Scholar dengan judul itu atau Oke. 3 strategi pemasaran sudah dibahas tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Eli. Pak, apakah kan di situ pasti ada kayak politik identitas atau identitas? Ya, siapapun dia ketika sebagai manusia tidak bisa lepas dari identitas. Karena identitas itu bagian dari hal yang wajar dan normal yang ada dalam diri manusia. Tapi yang tidak diperkenankan, yang tidak dibolehkan adalah identitas itu kemudian ditarik-tarik ke dunia politik untuk tujuan elektoral dan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Itu yang tidak boleh. Atau dalam ilmu politik itu disebut dengan rekognisi, politik rekognisi. Tapi di kita ini di Indonesia menyebutnya dengan politik identitas. Perlu kita ketahui bersama sebagai wujud pembangunan manusia di negara demokrasi. Ketika pemilu harus lihat sisi kompetisinya fair atau tidak. Fair ketika berbicara program, berbicara kebijakan yang mau dia jalankan ketika jadi, bukan soal identitas. Ya, sampean ya, Anda kalau jadi calon bupati, ndak usah ngomong saya identitas saya gini-gini loh, kelihatan kok. Nah, itu kenapa kok orang semakin diproduksi? Kenapa kok dijadikan produksi? Nah, itu saya juga pernah menulis itu kan di buku yang agama dalam komoditas politik
lokal Indonesia. Kenapa sih kok agama dijadikan alat produksi, ya, didagang-dagangkan terus? Apakah kita itu atau orang-orang politik lokal di kabupaten kota itu tidak bisa secerdas siapa atau sepintar siapa untuk membuat program-program yang ingin dipakai ketika dia jadi dan membawa kabupaten atau kotanya menjadi yang terbaik, gitu loh. Jadi itu jawaban saya dari pertanyaan saudari Eli. Terkait dengan 4P sudah jelas ya, 4P ini biasa dilakukan di marketing tapi dipakai oleh kita. Selanjutnya saya ingin menunjukkan iklan ya, iklan-iklan yang ada di dalam komunikasi politik. File iklan dari Book Creator sudah saya bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa, silakan dibuka. Ada beberapa iklan, misalkan di sini yang konvensional ya, ada poster, baliho dan spanduk, pamflet menjelang politisi dan partai politik menebar banyak iklan politik pada media luar ruangan, mulai baliho sampai yang terakhir berkaitan dengan persepsi ya, adalah kalau di bahasa Inggris persepsi itu menerima atau mengambil. Definisinya pengalaman tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi itu pemberian makna pada penginderaan kita. Ada satu iklan kemudian indera kita itu memberikan makna. Oh, Taufik ternyata orangnya bagus, berwibawa. Taufik cocok jadi pemimpin, caleg cocok. Oh, Fabian selain gondrong tetapi juga manis anaknya. Jadi ada persepsi yang mana diterima oleh pengalaman indera kita. Pengalaman indera itu bisa mata, bisa telinga, cerita-cerita orang tentang si calon ini, si calon gubernur ini. Kemudian itu akan mengubah daya pikir orang tersebut atas orang yang dicitrakan, yang muncul dalam akal pikiran. Nah, ini wujud dari efek. Ya, kita ingat di dalam ilmu komunikasi ada unsur yang terakhir yang disebut efek. Efek itu yang berjalan. Bisa jadi seseorang bukan anaknya Gus A, bukan anaknya seorang Ustadz A, tapi dia adik sepupunya. Karena di berita-berita, di pamflet, di ini dicitrakan sebagai saudara dekatnya Gus A, maka dia bisa berefek, berpengaruh kepada calon pemilih, pada masyarakat untuk memilihnya dia, dan dia menang. Efek pengaruh jauh lebih tidak terkendali daripada jelas konstituen yang sudah disampaikan.
Nah, peran komunikasi di sini itu bagaimana bisa memanfaatkan efek itu. Dan para politisi, calon politisi melihat bahwa efek sebagai tingkatan paling akhir dari strategi pemasaran politik atau yang disebut dengan pull marketing tadi. Persepsi dan citra selalu berhubungan, tidak bisa lepas tidak. Siapa yang dicitrakan apa akan memunculkan persepsi yang diinginkan oleh si komunikator tadi. Nah, itu penting bagi anak-anak komunikasi dan penyiaran Islam tahu ya, tahu supaya kita bisa jeli melihat bagaimana praktek-praktek komunikasi politik di sekitar kita dan mampu menganalisis apa yang terjadi sebagai isu-isu perpolitikan sekarang yang memanfaatkan media komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa tidak boleh tidak paham, itu harus paham. Meskipun tidak disampaikan secara detail oleh dosen, tetapi anak-anak rekan-rekan mahasiswa harus bisa menganalisis sendiri. Oh, ini penerapan 4P. Oh, ini 3 strategi pemasaran. Oh, ini yang tadi dikatakan berjalannya persepsi dan citra, memberikan efek elektoral. Sekalipun si calon pemimpinnya nggak punya modal. Modal apa? Modal uang. Modal finansialnya sedikit. Dia hanya punya modal sosial, nggak punya modal politik, kenal sama orang politik enggak, tapi dia punya modal sosial karena menjadi orang berpengaruh di masyarakatnya, dikenal sama masyarakatnya tok, tapi dia bisa menjadi seorang caleg karena ada efek tadi yang berjalan. Dicitrakan itu yang lebih mendalam dan lebih melekat pada orang daripada yang dibaru-barukan di iklan. Sampai sini ada yang bertanya? Rekan-rekan mahasiswa, paham? Paham ya? Pemasaran berasal dari kajian apa? Bisnis. 3 strategi pemasaran politik apa aja? Pas, pull, dan push. Oke. 4P apa aja? Promotion, place, product, price. Yang terakhir, keterhubungan efek ada di dalam persepsi dan citra. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, maka usahakan seamanah mungkin terhadap masyarakat Anda. Ya, seamanah mungkin terhadap janji-janji Anda. Itu pesan saya yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ya, kalau ada salah-salah, tolong dimaafkan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu benaran dari Tuhan. Kalau ada kelebihannya, itu ada di perut saya. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.